Masuk ke dunia baru. Selamat turun dari angkot di depan gedung tinggi kaca di kawasan SCBD jam 6 pagi. Dia masih pakai kemeja lengan pendek warna biru tua dan celana hitam yang dibeli di pasar Senen 2 hari sebelumnya. Di tangan kanan dia bawa tas kresek isi baju ganti, sabun colek, dan sepatu karet warna hitam yang sudah agak mengelupas di ujungnya. Di tangan kiri dia pegang kertas print lowongan kerja yang sudah lecek karena sering dilipat. Iron Pulse Gym. Gedung 5 lantai, semua kaca, lampu LED warna biru menyala di logo besar di atas pintu. Selamat berdiri sebentar di depan pintu otomatis. Napasnya agak berat. Dia baru pertama kali masuk gedung segini mewahnya. Di Semarang, gym paling bagus cuma lantai 2 di mall kecil. Alatnya juga banyak yang karatan. Ini beda. Dari luar saja sudah kelihatan orang-orang yang masuk pakai tas gym mahal dan sepatu branded. Dia masuk, langsung disambut udara dingin AC yang kencang sekali. Lantainya granit hitam mengkilap, sampai bayangannya kelihatan jelas. Di resepsionis ada cewek tinggi pakai baju olahraga ketat warna hitam, rambutnya dikuncir kuda. Namanya Maya, nanti Selamat baru tahu. Maya lihat Selamat dari atas sampai bawah, terus senyum tipis. Kamu Selamat yang baru ya? Cleaning service? Selamat cuma ngangguk cepat. Agak malu karena bajunya kontras banget sama suasana gym. Ikut aku antar ke ruang staff. Mereka naik lift ke basement. Di sana ada ruang ganti karyawan, loker besi, dan meja kecil. Bau sabun colek dan pewangi lantai langsung tercium. Di sana sudah ada 3 orang cowok lagi pakai seragam biru tua sama, seperti yang dikasih ke Selamat kemarin pas interview. Mereka langsung nyanyi-nyanyi kecil sambil nyeruput kopi sachet. Maya kasih kunci loker nomor 27 ke Selamat, terus kasih jadwal kerja. Jam kerja mulai pukul 5.30 sampai pukul 14. Tapi kalau ada kelas malam atau event, bisa sampai jam 22. Gaji pokok 3.300.000, belum lembur. Buat Selamat yang biasa cuma dapat 2 juta di Semarang, ini sudah lebih dari cukup. Hari pertama langsung kerja. Tugasnya membersihkan seluruh area gym sebelum member datang jam 7 pagi. Selamat dapat ember besar, pel lantai, cairan pembersih khusus granit, sama kain lab microfiber yang katanya harganya bisa buat beli beras 10 kilo. Dia mulai dari lantai 1, area kardio. Treadmill ada 40 biji, semua layar sentuh, ada yang bisa sambung Netflix. Dia lap satu-satu, keringetan karena gerakannya cepat. Dia takut telat, takut dimarah. Jam 6 lewat, karyawan lain mulai datang. Personal trainer, resepsionis, barista di Juice Bar. Semua pada ngeliatin Selamat karena dia kerja terlalu gesit. Biasanya cleaning service santai saja, tapi Selamat beda. Dia takut dipecat di hari pertama. Pas lagi ngepel area beban bebas, pintu kaca besar di lantai 2 terbuka. Masuk seorang wanita tinggi, rambut pirang panjang dikuncir, pakai tank top hitam ketat dan legging abu-abu. Badannya atletis, perut six-packnya kelihatan jelas, lengan kencang, kulitnya putih agak kemerahan karena baru tanding mungkin. Dia jalan cepat, sepatu olahraganya berbunyi khas di lantai granit. Semua karyawan langsung tegak, senyum kaku. Itu Alessandra Wilson, pemilik Iron Pulse Gym. Umurnya 32 tahun, asli Sydney, Australia. Dia yang buka cabang ini 2 tahun lalu. Katanya dulu atlet fitness kompetisi, pernah juara di Australia, terus bosan, pindah ke Indonesia karena biaya hidup lebih murah dan orang Indonesia ramah. Semua orang takut sama dia karena perfeksionis banget. Kalau ada debu 1 titik saja di cermin, bisa langsung marah. Selamat nunduk dalam-dalam pas Alessandra lewat di dekatnya. Dia takut ketahuan lagi bengong. Tapi Alessandra cuma melirik sekilas, terus masuk ke ruangannya di lantai 2. Pintu ruangan ditutup keras. Selamat lanjut kerja. Setelah area beban, dia masuk ke toilet pria dan wanita. Dia gosok kloset satu-satu, ganti tisu, isi sabun cair, semprot pewangi otomatis. Bau amis dan keringat langsung hilang. Dia kerja sambil dengar lagu Jawa dari earphone murah di kantongnya, lagu Didi Kempot biar semangat. Jam 7 pagi, member mulai berdatangan. Kebanyakan bule tinggi-tinggi, cowok dan cewek. Ada juga orang Indonesia yang badannya sudah kayak binaragawan. Mereka semua pakai baju mahal, bawa botol air stainless steel gede. Selamat terus ngepel di sudut, pura-pura sibuk biar nggak diganggu. Pas jam 9, gym sudah ramai. Musik EDM kenceng, suara barbel jatuh, orang teriak-teriak motivasi. Selamat naik ke lantai 2 buat bersihin ruang yoga yang kosong. Di sana ada ruang pribadi Alessandra. Pintunya kebuka sedikit. Selamat cuma mau lewat, tapi matanya nggak sengaja ngintip ke dalam. Di dinding ada foto besar Alessandra pas kompetisi. Dia pakai bikini kompetisi warna merah, badannya kering banget,
ototnya tegas semua, pose double biceps. Di bawahnya ada piala-piala besar. Di meja ada foto lagi, Alessandra lagi senyum bareng teman-teman bule di pantai Bali. Wajahnya cantik banget kalau senyum, beda sama pas di game yang selalu serius. Slamet bengong. Tanpa sadar dia masuk ke ruangan itu, pegang kain lap, pura-pura ngelap meja biar nggak dicurigain maling. Dia deketin foto itu, ngeliatin lama. Jantungnya berdegup kencang. Mana mungkin dia yang cuma tukang bersih suka sama bos secantik itu. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Alessandra berdiri di situ, tangan disilang di dada. Dia pakai hoodie hitam sekarang, rambutnya dilepas. Matanya biru tajam. "Kamu ngapain di sini?" Slamet kaget sampai kain lapnya jatuh. Dia buru-buru ambil, badan gemetaran. Maaf bu, saya cuma ngebersihin meja." Alessandra melirik ke arah foto yang tadi dilihat Slamet. Bibirnya sedikit naik, kayak senyum tapi nggak sepenuhnya. "Kamu orang baru ya? Namamu siapa?" "Slamet, bu." "Slamet," ulang Alessandra pelan, kayak mencoba nama itu di lidahnya. "Orang Jawa?" "Iya, bu. Dari Semarang." Alessandra ngangguk kecil. Dia masuk, ambil botol air dari meja, terus jalan ke arah Slamet. Jaraknya cuma setengah meter. Bau parfumnya mahal, campur bau badan yang segar habis mandi. Kerjanya bagus tadi pagi. Lantainya kinclong. "Lanjutkan ya." Dia lewat, tepuk bahu Slamet pelan sekali, terus keluar ruangan. Slamet berdiri membatu. Bahunya masih panas kena sentuhan tadi. Jantungnya kayak mau copot. Sisa hari itu dia kerja sambil bengong. Tiap kali ingat senyum kecil Alessandra, dia langsung salah ngepel. Hampir jatuh 2 kali. Malamnya pulang naik angkot, dia cuma bisa senyum-senyum sendiri di bangku belakang. Besok dia janji sama diri sendiri, harus kerja lebih rajin lagi. Siapa tahu suatu hari bos cantik itu ngeliat dia lebih dari cuma tukang bersih-bersih. Kerja keras, mulai dilirik. Hari-hari Slamet di Iron Pulse Gym mulai terasa seperti rutinitas yang bikin capek tapi juga bikin ketagihan. Setiap pagi jam 5 kurang 10 dia sudah sampai di depan pintu, kadang masih gelap dan hujan gerimis. Dia buka kunci sendiri karena dia yang pegang kunci cadangan lantai 1 dan 2. Begitu lampu menyala, musik belum dinyalakan, gym masih sepi, cuma suara AC sama napasnya sendiri yang kedengeran. Slamet mulai dari area paling kotor, toilet pria di lantai 1. Setelah kelas CrossFit jam 6 pagi, toilet selalu penuh lumpur, rambut, dan bau keringat campur protein sake yang tumpah. Dia gosok lantai pakai sikat keras, semprot disinfektan, ganti karpet kaki satu persatu. Kalau ada noda darah kecil dari kapalan tangan yang lecet, dia bersihin pakai cairan khusus sampai nggak ada bekas. Dia nggak pernah ngeluh, meski punggungnya pegal dan lututnya sering gemetar. Setelah toilet, dia lanjut ke mesin kardio. Treadmill, sepeda statis, elliptikal, semuanya dia lap pakai kain microfiber basah dulu, terus kering. Layar sentuhnya dia bersihin pakai cairan anti gores biar nggak buram. Kadang ada member lupa cabut earphone atau tinggalin botol air setengah penuh, Slamet taruh di lost and found dengan tulisan nama tanggal. Dia kerja rapi, nggak pernah asal. Jam 8 pagi gym mulai ramai. Personal trainer teriak-teriak, musik EDM digeber keras, barbel besi beradu keras di lantai karet. Slamet tetap kerja di sudut-sudut, ngepel cepat, buang sampah, ganti kantong plastik di semua tempat sampah. Banyak member mulai notice. Ada bule cowok tinggi yang selalu bilang, "Good job, bro," tiap lewat. Ada juga tante-tante sosialita Jakarta yang senyum manis sambil bilang, "Mas, lantainya kok selalu wangi ya?" Slamet cuma senyum kaku, nunduk, terus lanjut kerja. Dia nggak suka jadi pusat perhatian. Tapi yang paling sering ngeliatin dia adalah Alessandra Wilson. Alessandra biasanya datang jam 7.30 atau 8 pagi. Kadang dia langsung latihan, kadang masuk ruangan dulu buat cek laporan keuangan. Tapi sejak kejadian Slamet masuk ruangannya hari pertama, Alessandra mulai sering muncul di waktu-waktu gym sepi, pagi sekali atau malam menjelang tutup. Pernah suatu pagi jam 6, gym masih kosong cuma ada Slamet sama satu personal trainer yang lagi bersihin alat. Alessandra masuk pakai hoodie abu-abu longgar dan celana pendek hitam. Rambutnya masih acak-acakan, kayak baru bangun. Dia langsung ke mesin kopi di Juice Bar, bikin espresso sendiri, terus duduk di bangku tinggi sambil ngeliatin Slamet yang lagi ngepel area stretching. Slamet pura-pura nggak lihat, tapi jantungnya udah berisik banget.
Alessandra minum kopi pelan-pelan, matanya nggak lepas dari gerakan tangan Slamet yang mantap ngepel tanpa ninggalin bekas air. Setelah kopi habis, dia turun, jalan pelan ke arah Slamet, terus berhenti tepat di depannya. Slamet berhenti ngepel, nunduk dalam-dalam. Alessandra cuma berdiri di situ beberapa detik, terus jalan lewat, tapi kakinya sengaja nyenggol ujung pel milik Slamet. Slamet kaget, hampir jatuh. Alessandra cuma senyum tipis tanpa suara, terus masuk ke ruangannya. Sejak itu, kejadian kecil-kecil kayak gitu sering terjadi. Alessandra mulai muncul di waktu yang sama dengan jadwal Slamet bersihin area tertentu. Kadang dia bawa 2 gelas kopi, satu taruh di meja dekat tempat Slamet kerja, tanpa bilang apa-apa. Slamet gak berani minum, takut diracun atau apa, tapi dia simpan gelas itu di loker, pulang bawa ke kos buat dicuci. Slamet mulai sering ngobrol sama Alessandra, meski cuma sebentar. Biasanya pas game sepi, sekitar jam 10 pagi atau jam 9 malam. Alessandra suka duduk di bangku depan cermin besar, pura-pura stretching, padahal matanya ngintip Slamet yang lagi ngebersihin cermin di belakangnya. Slamet cerita soal keluarganya di Semarang. Bapaknya pensiunan pegawai bank, ibunya jualan gudeg di depan rumah. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya kerja di Jakarta jadi supir online, makanya dia ikut ke sini. Alessandra dengerin serius, kadang ketawa kecil kalau Slamet cerita lucu tentang teman-temannya dulu yang suka ngejar ayam tetangga. Alessandra juga cerita sedikit-sedikit. Dia bilang dulu di Sydney hidupnya keras. Latihan fitness dari jam 4 pagi, diet ketat, gak boleh makan nasi sama sekali. Pernah juara nasional, tapi capek banget. Terus dia mutusin buka gym di Indonesia, karena orang sini ramah dan biaya hidup murah. Dia suka makan sate ayam sama es teh manis, meski personal trainernya marah. Slamet cuma bisa geleng-geleng kepala tiap denger cerita Alessandra. Dunia mereka beda banget. Dia cuma anak kampung yang lulus SMK otomotif. Sekarang jadi tukang pel. Alessandra bos besar, punya gym mewah, mobil Range Rover, apartemen di Pantai Indah Kapuk. Tapi anehnya, tiap Alessandra cerita, Slamet ngerasa nyaman. Alessandra nggak pernah ngerendahin dia, malah sering bilang kerja Slamet paling rapi dibanding cleaning service lain yang pernah dia pekerjakan. Suatu malam, gym sudah tutup jam 10. Semua karyawan pulang, cuma Slamet yang masih bersihin area sauna, karena ada member lupa handuk basah numpuk. Lampu gym tinggal separuh, musik mati, suasana sepi banget. Slamet lagi ngejam duit koin yang jatuh di bawah bangku sauna. Pas nengok ke atas, Alessandra berdiri di pintu sauna pakai tank top putih sama celana pendek olahraga. Slamet kaget sampai duduk di lantai. Alessandra masuk, duduk di bangku kayu panas. Kakinya selonjor. Dia nggak bilang apa-apa, cuma ngeliatin Slamet yang masih bengong di bawah. Slamet buru-buru berdiri, ambil ember, pura-pura mau keluar. Tapi Alessandra angkat tangan pelan, kayak nyuruh diam. Dia ambil handuk kecil dari rak, lap keringat di lehernya, terus lempar handuk itu ke arah Slamet. Handuknya mendarat pas di dada Slamet. Slamet pegang handuk itu, bau parfum Alessandra langsung tercium kuat. Jantungnya kayak mau loncat keluar. Alessandra berdiri, jalan pelan ke arah Slamet. Jarak mereka tinggal beberapa senti. Dia ambil handuk dari tangan Slamet, pelan-pelan, jari telunjuknya sengaja nyenggol telapak tangan Slamet. Kulitnya dingin karena AC, tapi telapak tangan Slamet panas banget. Alessandra cuma senyum kecil, terus keluar dari sauna tanpa suara. Pintu ditutup pelan. Malam itu Slamet pulang naik angkot dengan perasaan campur aduk. Dia nggak ngerti apa yang lagi terjadi. Bos cantik, kaya, bule, tinggi, seksi, kok kayaknya suka ngasih perhatian khusus ke dia yang cuma tukang bersih-bersih. Di kos, dia buka handuk kecil yang tadi, dipinjamkan, Alessandra, cium baunya pelan, terus buru-buru lipat dan simpan di bawah bantal. Besok paginya, Slamet datang lebih pagi lagi. Dia ngepel lebih keras, buang sampah lebih cepat, senyum ke semua orang. Dia nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi dalam hatinya dia sudah berharap. Semoga Alessandra terus ngeliatin dia kayak kemarin malam. Kejadian kecil yang bikin dekat. Hujan deras banget malam itu. Langit Jakarta kayak robek. Petir nyanyi-nyanyi di atas gedung-gedung tinggi SCBD. Iron Pulse Gym sudah tutup sejak jam 10 malam. Lampu utama dimatikan, tinggal lampu darurat warna kuning yang bikin suasana agak seram.
Semua karyawan sudah pulang. Cuma Slamet yang masih di lantai 2, lagi ngepel area fungsional training yang tadi sore dipakai kelas bocam. Lantainya penuh bekas sepatu bergerigi dan cipratan air dari botol yang tumpah. Slamet pakai earphone, dengerin lagu campur sari biar nggak takut sendirian. Hujan di luar makin kenceng, angin bikin pintu kaca bergetar. Dia ngepel cepat-cepat, mau buru-buru pulang sebelum banjir naik di Jalan Sudirman. Tiba-tiba lampu utama mati total. Gelap gulita. Hanya lampu darurat yang nyala samar-samar. AC mati, musik mati, semua mesin kardio berhenti. Listrik padam. Slamet kaget, earphone langsung dilepas. Dia dengar suara pintu utama di lantai 1 dibuka pelan, terus ditutup lagi. Ada orang masuk. Slamet turun lelet dari lantai 2, bawa senter HP. Di tangga dia lihat bayangan tinggi pakai jaket hujan hitam. Orang itu naik tangga pelan, sepatunya berbunyi basah di anak tangga. Pas ketemu di tengah tangga, Slamet langsung kenal. Alessandra Wilson. Rambutnya basah, jaketnya menetes-netes air, wajahnya agak kesal. Slamet buru-buru minggir, kasih jalan. Alessandra cuma melirik, terus lanjut naik ke lantai 2. Slamet ikut dari belakang, bingung mau ngapain. Alessandra masuk ke ruang locker member, buka locker nomor 8 pakai kunci cadangan, ambil dompet sama kunci mobil, terus keluar lagi. Matanya merah, kayak habis marah sama seseorang di telepon. Lift mati karena listrik padam. Mereka berdua terjebak di gym malam-malam, hujan di luar nggak ada tanda-tanda reda. Alessandra coba telepon supirnya, sinyal jelek, nggak nyambung. Dia berdiri di depan pintu kaca besar, ngeliatin hujan yang makin gila. Slamet nggak tahu harus ngapain. Dia cuma berdiri agak jauh, pegang pel, takut digituin aja. Tapi Alessandra tiba-tiba balik badan, buka jaket hujannya, terus duduk di bangku depan resepsionis. Jaketnya dilempar sembarangan ke lantai. Di bawah jaket dia cuma pakai tank top putih tipis yang basah kena hujan, lengket di badan. Bentuk tubuhnya kelihatan banget. Slamet buru-buru nunduk, pura-pura ngepel lantai yang sudah bersih. Alessandra diam lama. Cuma suara hujan sama napas mereka berdua. Akhirnya dia buka suara, pelan sekali, kayak ngomong sama dirinya sendiri. Dia cerita kalau tadi malam dapat telepon dari mantan suaminya di Australia. Orang itu minta balikan, padahal dulu ninggalin Alessandra pas dia lagi di puncak karir fitness. Alessandra marah, langsung matiin telepon, tapi dadanya sesak. Makanya dia lupa kunci mobil di loker. Balik lagi ke gym sendirian meski hujan deras. Slamet dengerin sambil tetap ngepel, tapi gerakannya makin lambat. Dia nggak berani ngomong apa-apa, takut salah. Tapi dalam hati dia kasihan banget. Bos yang kelihatannya kuat, tegas, selalu senyum di depan member, ternyata juga bisa rapuh. Alessandra lanjut cerita. Dia bilang di Indonesia dia ngerasa lebih bebas. Nggak ada yang judge dia karena badannya besar atau ototnya keras. Orang sini malah bilang cantik. Tapi kadang dia kesepian. Teman-temannya kebanyakan bule ekspat yang cuma main sebentar terus pulang. Dia nggak punya orang dekat yang benar-benar ngerti dia. Slamet berhenti ngepel. Dia taruh pel di sudut, terus duduk di bangku yang agak jauh dari Alessandra. Masih nggak berani deket-deket. Tapi dia akhirnya buka mulut. Suaranya kecil tapi jelas. Dia bilang di kampungnya, kalau orang sedih, biasanya makan gudeg bareng keluarga, atau duduk di teras sambil ngeliatin sawah. Nggak perlu ngomong banyak, cuma ada yang nemenin aja sudah cukup. Alessandra nengok ke arah Slamet. Matanya berkaca-kaca, tapi dia coba tahan. Dia geser duduknya, sekarang jarak mereka cuma 2 meter. Hujan di luar masih kenceng, petir sesekali nyala terang benderang. Alessandra tanya Slamet punya pacar nggak. Slamet geleng cepat, mukanya merah. Dia bilang di Semarang pernah deket sama anak tetangga, tapi putus karena dia pindah ke Jakarta. Alessandra ketawa kecil, suaranya serak. Dia bilang lucu, cowok ganteng kayak Slamet kok sendiri terus. Slamet cuma garuk-garuk kepala, nggak tahu bales apa. Tiba-tiba listrik nyala lagi. Lampu terang benderang, AC hidup, musik otomatis nyala pelan. Mereka berdua kaget. Alessandra berdiri, ambil jaketnya, pakai lagi. Dia jalan ke arah pintu, tapi sebelum keluar, dia berhenti di depan Slamet. Jaraknya cuma 0,5 meter. Dia angkat tangan,
Pelan-pelan usap pipi Slamet pakai jempolnya. Kulitnya dingin, tapi sentuhannya lembut banget. Slamet berdiri beku, napasnya berhenti. Alessandra cuma senyum kecil, matanya masih agak basah. Dia bilang pelan sekali, hampir bisik, kalau malam ini dia seneng ada Slamet di gym. Terus dia keluar, masuk mobilnya yang parkir di basement, nyalakan mesin, dan pergi. Slamet berdiri sendirian di gym yang sudah terang lagi. Pipinya masih panas kena sentuhan tadi. Dia pegang pipi sendiri, bengong lama. Malam itu dia pulang naik ojek online, hujan masih gerimis. Di jalan dia cuma bisa senyum-senyum sendiri. Dalam hatinya dia sudah tahu, perasaannya ke Alessandra bukan cuma naksir biasa lagi. Ini sudah lebih dalam. Besok paginya, Slamet datang jam 5 tepat. Dia bawa bekal nasi gudeg dari kos, dibungkus daun pisang. Dia taruh di meja kecil juice bar, ditulis pakai kertas post-it, buat Mbak Alex. Biar hari ini nggak sedih lagi, Slamet. Dia nggak nunggu Alessandra datang. Dia langsung kerja seperti biasa, tapi kali ini senyumnya nggak hilang-hilang dari wajah. Dan memang benar, sejam kemudian Alessandra datang, lihat gudeg itu, buka bungkusannya, cium baunya, terus senyum lebar banget sambil makan pakai tangan di ruangannya sendirian. Sejak malam hujan itu, jarak antara mereka berdua mulai hilang pelan-pelan. Alessandra makin sering nyari Slamet, meski cuma sebentar. Slamet juga mulai berani ngeliatin mata Alessandra lebih lama. Mereka belum ngomong apa-apa soal perasaan, tapi dua-duanya sudah tahu ada sesuatu yang berubah. Godaan member cantik dan cemburu Alessandra. Gym mulai makin ramai tiap hari. Member baru bertambah terus. Kebanyakan ekspat yang pindah kerja ke Jakarta sama sosialita yang pengen badan kencang buat foto Instagram. Iron Pulse jadi tempat nongkrong orang-orang kaya. Selain olahraga juga buat pamer outfit gym mahal. Lantai selalu penuh sepatu limited edition. Tas Louis Vuitton ditaruh sembarangan di loker, dan botol air merek Evian bertebaran. Slamet tetap kerja seperti biasa, tapi sekarang orang-orang mulai kenal wajahnya. Banyak member cewek yang senyum-senyum sendiri tiap lewat depan dia. Ada yang sengaja jatuhin handuk biar Slamet ambilin. Ada yang tanya, "Mas, ini alat buat bokong ya?" Padahal cuma nunjuk glute machine yang jelas tulisannya. Slamet cuma senyum sopan, jawab singkat, terus lanjut kerja. Dia tahu batas, dia cuma cleaning service. Tapi ada satu member yang bikin suasana berubah. Namanya Natasha. Cewek Rusia, umur 28 tahun, rambut pirang panjang lurus, mata biru, badan tinggi semampai, kulit putih mulus kayak porselen. Dia baru pindah ke Jakarta 2 bulan lalu karena kerja di perusahaan minyak. Tiap hari dia datang pakai sport bra sama legging warna-warni yang ketat banget. Bokongnya bulat sempurna, perut rata tanpa lemak. Semua cowok di gym langsung melotot kalau Natasha lewat. Natasha mulai notice Slamet. Awalnya cuma senyum kecil, terus lama-lama dia sengaja latihan di area yang lagi dibersihin Slamet. Suatu siang, pas Slamet lagi ngepel dekat kabel machine, Natasha datang pakai crop top pink dan celana pendek putih. Dia berdiri tepat di depan Slamet, pura-pura atur beban kabel, terus tiba-tiba buka percakapan. Dia bilang Slamet ganteng banget buat cleaning service. Badannya juga bagus, pasti sering angkat barbel diam-diam. Slamet cuma ketawa kecut, bilang biasa aja. Tapi Natasha nggak berhenti. Dia mulai sering mukslasyuk. Sengaja sentuh lengan Slamet pas minta tolong ambilin matras yoga. Kadang dia foto selfie bareng Slamet pas Slamet lagi ngepel, terus upload di Instagram story dengan caption, "My favorite staff," sama emoji hati. Karyawan lain mulai bisik-bisik. Mereka bilang Natasha jelas naksir berat sama Slamet. Ada yang bilang Natasha sudah pernah tanya nomor was Slamet ke resepsionis, tapi ditolak karena aturan gym gak boleh kasih data pribadi karyawan. Alessandra tahu semua itu. Dia lihat dari CCTV di ruangannya. Kamera ada di mana-mana, sudut-sudut gym kelihatan jelas di monitor besar. Tiap Natasha dekat-dekat Slamet, wajah Alessandra langsung berubah. Matanya menyipit, rahangnya keras. Kadang dia turun dari ruangan dengan langkah cepat, pura-pura cek stok handuk atau tanya-tanya personal trainer, padahal cuma mau lewat di depan Slamet dan Natasha. Suatu sore, Natasha lagi latihan hip thrust di bangku khusus. Slamet kebetulan lewat bawa ember, mau buang air kotor. Natasha langsung panggil Slamet, minta tolong pegangin pinggangnya biar posisinya benar. Slamet bingung, tapi nggak enak nolak member.
Dia taruh ember, pegang pinggang Natasha pelan. Jari-jarinya kena kulit Natasha yang halus dan hangat. Natasha senyum lebar, matanya nggak lepas dari Slamet. Tepat saat itu Alessandra turun dari lantai 2. Dia pakai blazer hitam ketat sama celana panjang kulit, rambut dikuncir tinggi. Langkahnya cepat, sepatu haknya berbunyi keras di lantai granit. Dia berhenti di depan mereka berdua, tangan disilang di dada. Natasha langsung lepas barbel, duduk tegak, pura-pura kaget. Slamet buru-buru tarik tangan, mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. Alessandra cuma berdiri diam beberapa detik, matanya tajam banget ke arah Natasha. Suasana langsung tegang. Member lain yang lagi latihan di sekitar pada diam-diam ngeliatin. Alessandra akhirnya buka mulut, suaranya dingin, bilang lantai di area sauna kok masih kotor, padahal Slamet baru bersihin sejam lalu. Dia suruh Slamet ikut ke atas sekarang juga. Slamet cuma ngangguk kecil, ambil ember, ikut Alessandra naik tangga. Natasha cuma senyum tipis, balik lagi latihan seolah nggak terjadi apa-apa. Di ruangan Alessandra, pintu ditutup keras. Alessandra duduk di kursi besar, kaki disilangkan, tangan megang gelas kopi dingin. Slamet berdiri di depan meja, nunduk dalam-dalam. Dia tahu ini bukan soal lantai sauna. Alessandra diam lama. Cuma suara AC sama hujan kecil di luar jendela. Akhirnya dia buka suara, nada datar tapi tegas. Dia tanya Slamet kenal baik sama Natasha? Slamet geleng cepat, bilang cuma member biasa. Alessandra ngangguk pelan, tapi matanya nggak percaya. Malam itu mobil Alessandra lagi di bengkel. Supirnya sakit, taksi susah karena hujan. Alessandra tiba-tiba telepon Slamet yang masih bersin lantai bawah. Dia suruh Slamet antar pulang pakai mobilnya sendiri, kunci ada di laci meja. Slamet bingung, tapi nggak berani nolak. Mereka keluar gym bareng jam 10 malam. Hujan masih gerimis. Alessandra pakai jaket hoodie besar, rambutnya dilepas. Slamet yang nyetir Range Rover hitam Alessandra. Ini pertama kali dia pegang mobil seharga rumah di Semarang. Tangan gemetar, keringat dingin keluar di dahi. Di dalam mobil suasana tegang. Alessandra duduk di sebelah, mainin HP, tapi matanya sering melirik Slamet. Bau parfumnya memenuhi kabin mobil. Slamet fokus nyetir, tapi jantungnya deg-degan banget. Sampai di apartemen Alessandra di Pantai Indah Kapuk, Slamet mau turun buka pintu buat Alessandra. Tapi Alessandra tahan tangannya. Jari-jarinya pegang pergelangan Slamet erat. Dia bilang pelan, suaranya hampir bisik, kalau dia nggak suka lihat Slamet dekat-dekat Natasha. Slamet kaget, mukanya langsung merah. Dia nggak tahu harus jawab apa. Alessandra lepas tangan Slamet, buka pintu sendiri, terus jalan masuk lobi tanpa nengok lagi. Slamet duduk sendirian di mobil beberapa menit, napasnya berat. Dia baru sadar, Alessandra cemburu. Bos cantik, kaya, bule, yang semua orang takut, cemburu gara-gara dia. Malam itu Slamet pulang ke kos naik ojek online. Di kamar kecilnya dia rebahan, ngeliatin langit-langit. Dia senyum sendiri. Besok dia janji sama diri sendiri, dia akan lebih hati-hati sama member lain. Dia nggak mau Alessandra marah lagi. Dan diam-diam, dia seneng banget tahu Alessandra peduli sama dia lebih dari bos ke karyawan biasa. Malam yang berubah semua. Hujan reda, tapi jalanan Jakarta masih basah dan macet. Slamet memutar Range Rover Alessandra pelan-pelan keluar dari basement gym. Alessandra duduk di sebelah sopir, kaki disilangkan, hoodie hitamnya ditarik sampai menutupi separuh wajah. Dia cuma bilang satu kalimat sejak masuk mobil, mampir ke apartemenku dulu, aku lupa ambil dokumen penting buat besok pagi. Slamet cuma mengangguk. Tangan disetir berkeringat dingin. Ini kedua kalinya dia masuk mobil bos, tapi malam ini beda. Alessandra nggak buka HP, nggak ngomong, cuma sesekali melirik Slamet dari samping. Bau parfumnya yang manis campur bau hujan bikin Slamet susah konsentrasi. Sampai di apartemen mewah di Pantai Indah Kapuk, petugas keamanan langsung buka gerbang tanpa tanya. Mobil masuk basement VIP, parkir di slot nomor 1. Alessandra turun duluan, jalan cepat ke lift pribadi. Slamet ikut dari belakang, tangan di kantong celana, jantungnya berisik banget. Lift naik ke lantai 28.
Pintu terbuka langsung masuk ke dalam unit apartemen. Lampu otomatis menyala pelan, warna kuning hangat. Ruangannya luas banget. Lantai kayu semua, sofa kulit abu-abu besar, dinding kaca dari lantai sampai plafon menghadap kota. Di sudut ada rak piala fitness Alessandra yang mengkilap. Di tengah ruangan ada bar kecil dengan botol-botol wine mahal. Alessandra lepas sepatu, buka hoodie, lempar ke sofa. Di dalamnya cuma tank top hitam ketat dan celana olahraga pendek. Rambut pirangnya dilepas, jatuh sampai pinggang. Dia masuk ke dapur terbuka, ambil 2 gelas besar, terus buka kulkas. Slamet berdiri canggung di tengah ruangan, gak tahu mau duduk atau berdiri. Alessandra keluar bawa sebotol wine merah sama 2 gelas. Dia taruh di meja kopi, buka tutup botol, tuang setengah gelas. 1 gelas didorong ke arah Slamet. Slamet gak pernah minum wine. Paling banter bir bintang pas nonton bola bareng teman. Tapi malam ini dia gak bisa nolak. Dia ambil gelas, minum sedikit. Rasanya asam manis, bikin kepala langsung ringan. Alessandra nyalakan speaker kecil di meja. Lagu Indonesia lawas mengalir pelan, Cinta Tak Harus Memiliki, versi akustik. Dia duduk di sofa panjang, selonjor, kaki naik ke meja kopi. Matanya nggak lepas dari Slamet. Slamet duduk di ujung sofa yang sama, jarak 1 meter. Dia minum lagi, gelasnya sudah hampir habis. Alessandra tuang lagi tanpa tanya. Mereka minum dalam diam, cuma suara lagu dan hujan kecil di luar kaca. Alessandra akhirnya geser lebih dekat. Jarak tinggal 30 cm. Dia tarik gelas dari tangan Slamet, taruh di meja. Tangannya naik ke leher Slamet, jari-jarinya main di rambut pendek belakang kepala Slamet. Kulitnya dingin, tapi sentuhannya bikin badan Slamet panas. Slamet nggak gerak. Napasnya berat. Alessandra tarik kepala Slamet pelan, bibir mereka ketemu. Pertama pelan, cuma sentuh. Terus Alessandra buka mulut sedikit, lidahnya masuk. Slamet balas, tangannya otomatis pegang pinggang Alessandra. Badan mereka nempel. Bau wine, bau parfum, bau badan Alessandra campur jadi satu. Mereka ciuman lama. Tangan Alessandra masuk ke bawah kaus Slamet, usap punggungnya yang keras karena sering angkat barbel diam-diam. Slamet pegang punggung Alessandra, jarinya ngerasain tali bra olahraga yang tipis. Alessandra tarik kaus Slamet lepas, buang ke lantai. Badan Slamet yang sawo matang, ototnya tegas, kelihatan jelas di bawah lampu kuning. Alessandra berdiri, tarik tangan Slamet. Dia bawa ke kamar tidur. Lampu cuma nyala samar dari lampu samping tempat tidur. Kasurnya besar, sprei putih bersih. Alessandra dorong Slamet sampai duduk di pinggir kasur. Dia naik ke pangkuan Slamet, cium lagi, lebih ganas. Tangan Slamet masuk ke bawah tank top Alessandra, buka kaitan branya. Tank top dilepas, bra olahraga jatuh ke lantai. Malam itu mereka berdua lepas kendali. Alessandra yang biasanya tegas dan dingin, sekarang lembut dan liar di atas Slamet. Badannya yang atletis, kulitnya putih, ototnya kencang, semua terasa di tangan Slamet. Slamet yang biasanya pendiam, sekarang berani sentuh, cium, dan pegang Alessandra di mana-mana. Mereka lakukan itu sampai berkali-kali, sampai badan basah keringat, sampai napas habis, sampai kasur berantakan. Jam 3 pagi mereka baru berhenti. Alessandra rebahan di dada Slamet, rambut pirangnya menutupi wajah. Slamet peluk pinggangnya erat, jantungnya masih kencang. Mereka diam lama, cuma dengerin napas masing-masing. Alessandra angkat kepala, cium pipi Slamet pelan. Dia bilang suaranya serak, kalau dia sudah lama pengen malam ini terjadi. Slamet cuma senyum, balas cium kening Alessandra. Dia bilang dia juga sama, dari pertama kali lihat Alessandra di foto kompetisi. Mereka tidur pelukan sampai pagi. Jam 6 Alessandra bangun duluan, mandi, pakai kimono pendek. Slamet bangun kaget, langsung panik. Dia cari baju dalam-dalam, takut terlambat masuk kerja. Alessandra cuma ketawa kecil, tarik Slamet balik ke kasur, cium lagi. Dia bilang hari ini gym buka jam 8, masih ada waktu. Mereka mandi bareng. Air hangat, sabun wangi, ciuman lagi di kamar mandi. Setelah itu Alessandra masak telur dadar sama roti bakar. Mereka makan di meja makan sambil pegangan tangan. Alessandra bilang tenang aja. Ini bukan mimpi,
dan dia serius sama Slamet. Slamet pulang ke kos jam 7 pagi pakai ojek online. Di kamar kecilnya dia rebahan, ngeliatin langit-langit, senyum sendiri sampai pipi pegal. Badannya capek, tapi hatinya penuh banget. Dia nggak nyangka hidupnya bisa berubah secepat ini. Dari tukang bersih-bersih jadi orang yang dipeluk Alessandra Wilson semalaman. Di game hari itu, Slamet masuk jam 8 tepat. Wajahnya segar, langkahnya ringan. Alessandra datang jam 9, pakai blazer putih, rambut dikuncir tinggi, senyum tipis ke arah Slamet dari kejauhan. Mereka pura-pura biasa di depan orang lain, tapi tiap pandangan mata, mereka tahu, malam tadi sudah mengubah segalanya. Drama kantor dan gosip. Pagi setelah malam itu, game tetap buka seperti biasa. Lampu menyala terang, musik EDM menggelegar, member mulai berdatangan. Slamet masuk lewat pintu belakang jam 8 tepat, pakai seragam biru tua yang baru disetrika. Wajahnya masih agak merah karena kurang tidur, tapi senyumnya susah dihapus. Dia langsung ambil ember dan pel, mulai kerja di lantai 1, pura-pura sibuk banget. Alessandra datang jam 9 lewat sedikit. Pakai kemeja putih lengan digulung, celana kulit hitam ketat, rambut pirang dikuncir tinggi. Dia lewat depan Slamet tanpa berhenti, cuma mata mereka ketemu 2 detik. Alessandra senyum tipis, hampir nggak kelihatan, terus masuk ke ruangannya di lantai 2. Slamet langsung salah ngepel, hampir nyenggol kaki member. 2 hari pertama mereka masih bisa pura-pura biasa. Alessandra tetap tegas sama semua karyawan, rapat pagi tetap keras, target membersih tetap dikejar. Slamet tetap jadi cleaning service yang rajin. Tapi orang-orang mulai curiga. Alessandra yang biasanya nggak pernah turun kalau nggak perlu, sekarang sering lewat area kardio padahal cuma mau ambil air. Slamet yang biasanya pendiam, sekarang sering senyum sendiri pas ngepel. Gosip mulai nyebar pelan-pelan. Pertama dari resepsionis Maya. Dia lihat Alessandra kasih Slamet gelas kopi spesial 2 kali dalam seminggu. Terus ada karyawan cleaning lain yang lihat mobil Range Rover Alessandra masih parkir di basement sampai jam 11 malam, padahal game tutup jam 10. Yang paling fatal, Natasha si member Rusia upload story Instagram, foto Slamet lagi ngepel dari belakang. Captionnya, "Missing my favorite staff tonight," dengan emoji hati merah. Alessandra lihat itu dari HP-nya sendiri, wajahnya langsung merah padam. Hari Rabu malam, rapat bulanan karyawan. Alessandra ngomong di depan semua staf, suaranya dingin seperti biasa. Tiba-tiba manajer game, namanya Dika, cowok Jakarta umur 34 tahun, badan gede, dulu atlet basket kampus, angkat tangan. Dia bilang dengan nada sinis kalau performa cleaning service kok naik turun, terutama yang bagian malam. Semua orang tahu dia ngomongin Slamet. Dika ini dari awal naksir Alessandra. Dia sering bawa oleh-oleh dari luar kota buat Alessandra, nganterin pulang kalau hujan, ngajak makan malam dengan alasan bahas strategi game. Alessandra selalu nolak halus, tapi Dika nggak nyerah. Setelah rapat, Alessandra panggil Slamet ke ruangannya. Pintu ditutup. Dia langsung bilang kalau Dika mulai nyinyir dan gosip sudah kemana-mana. Slamet cuma diam, kepala nunduk. Dia takut hubungan mereka bikin Alessandra malu. 2 hari kemudian Alessandra ambil keputusan sendiri. Dia naikin gaji Slamet dari 3,3 juta jadi 6 juta per bulan. Terus dia angkat Slamet jadi supervisor cleaning service, langsung ngawasin 7 orang anak buah. Pengumuman dikirim lewat grup karyawan malam itu juga. Besok paginya game langsung rame gosip. Karyawan pada bisik-bisik. Ada yang bilang, "Wah, tukang pel langsung naik jabatan, pasti ada apa-apa." Ada yang lebih kasar, "Enak ya tidur sama bos, langsung kaya." Dika paling vokal. Dia bilang di depan personal trainer lain kalau Alessandra nggak adil, promosi berdasarkan ranjang bukan prestasi. Slamet dengar semua itu dari teman-teman cleaning lain. Dia pulang ke kos malam itu dengan hati berat. Di kamar dia duduk di lantai, pegang HP, nggak tahu harus ngapain. Dia telepon Alessandra, bilang dia nggak nyaman kalau orang-orang bilang dia naik jabatan cuma karena tidur sama bos. Dia minta Alessandra turunin lagi jabatannya, biar orang nggak gosip. Alessandra marah di telepon. Dia bilang itu keputusan bisnis, kerja Slamet memang paling bagus, paling rapi, paling disiplin. Dia nggak peduli orang bilang apa. Tapi Slamet tetap ngerasa bersalah.
Besoknya Slamet datang pagi-pagi, langsung ke ruangan Alessandra sebelum Gim buka. Dia bawa surat pengunduran diri yang ditulis semalam pakai pulpen di kertas folio. Dia taruh di meja Alessandra, bilang dia lebih baik keluar daripada bikin Alessandra susah. Alessandra baca surat itu, matanya merah. Dia robek suratnya depan Slamet, buang ke tempat sampah. Terus dia tarik tangan Slamet, peluk erat di depan meja kerja. Badannya gemetar. Dia bilang dia nggak mau kehilangan Slamet, baik sebagai karyawan atau sebagai pacar. Dia janji bakal bersihin semua gosip. Hari itu Alessandra kumpulin semua karyawan di lantai 2 pas Gim sepi jam 2 siang. Dia berdiri di depan, tangan di belakang punggung, suara tegas. Dia bilang mulai sekarang siapa saja yang nyebar gosip buruk tentang karyawan lain akan langsung dipecat tanpa pesangon. Dia nggak main-main, Dika cuma melotot, nggak berani ngomong. Malamnya Alessandra jemput Slamet pakai mobilnya sendiri. Mereka makan malam di warung sate dekat kos Slamet, duduk di pinggir jalan, kipas angin berisik. Alessandra makan sate ayam seporsi penuh, minum es teh manis, sambil pegang tangan Slamet di bawah meja. Orang-orang pada melotot lihat bule cantik makan di warung pinggir jalan, tapi Alessandra nggak peduli. Di mobil pulang, Alessandra bilang dia sudah putusin. Hubungan mereka nggak perlu disembunyi lagi. Kalau ada yang nggak suka, silakan keluar sendiri. Slamet cuma pegang tangan Alessandra erat-erat sepanjang jalan. Sejak hari itu, mereka mulai jalan bareng terang-terangan. Alessandra sering jemput Slamet pulang, kadang mereka masuk Gim bareng pagi-pagi. Ada karyawan yang mundur sendiri karena nggak nyaman, termasuk Dika yang akhirnya keluar setelah 2 minggu. Tapi member justru tambah banyak. Karena cerita, bos bule pacaran sama tukang bersih, jadi bahan obrolan lucu di kalangan ekspat. Slamet tetap kerja keras, malah lebih keras lagi. Dia buktikan ke semua orang bahwa dia pantas jadi supervisor bukan karena ranjang, tapi karena dia memang yang terbaik dalam urusan kebersihan dan kedisiplinan. Alessandra sering bilang di depan karyawan baru, Slamet ini aset Gim paling berharga yang pernah aku punya. Dan setiap malam, setelah Gim tutup, mereka pulang bareng ke apartemen Alessandra. Kadang masak bareng, kadang cuma rebahan di sofa sambil nonton Netflix. Gosip masih ada, tapi sekarang mereka berdua sudah nggak peduli lagi. Yang penting mereka punya satu sama lain. Happy ending ala mereka. Hari ulang tahun Iron Pulse Gim yang ketiga jatuh di hari Sabtu. Alessandra bikin acara besar, open house gratis seharian, kelas spesial bareng instruktur tamu dari Bali, Juice Bar all you can drink, DJ malam hari, dan lampu-lampu warna-warni di seluruh gedung. Member datang ratusan, lantai penuh, musik keras, semua orang pakai baju warna cerah. Slamet dari pagi sudah sibuk ngawasin tim cleaningnya. Dia pakai kaos polo hitam baru bertuliskan Supervisor Slamet di dada, celana kargo hitam, sepatu kets putih bersih. Badannya sekarang lebih berotot dari setahun lalu, karena tiap malam abis Gim tutup dia latihan bareng Alessandra. Kulitnya masih sawo matang, tapi rahangnya lebih tegas, bahunya lebih lebar. Acara mulai jam 10 pagi. Alessandra buka acara pakai dress hitam pendek ketat, rambut pirang digelombang, sepatu hak tinggi. Dia naik panggung kecil di lantai 2, pegang mic, terima kasih ke semua member dan staff. Sorak-sorai keras. Slamet berdiri di belakang barisan karyawan, tangan di kantong, senyum kecil. Malam harinya puncak acara. Lampu utama dimatikan, tinggal lampu LED warna-warni sama lampu discobol. Musik diganti lagu-lagu upbeat. Alessandra naik panggung lagi, kali ini pakai sport bra emas sama celana pendek hitam, badannya berkilau kena lampu. Dia umumkan kalau Gim tahun ini untung besar, cabang baru bakal buka di Surabaya tahun depan, dan dia mau kasih penghargaan staf terbaik. Nama Slamet disebut terakhir. Semua orang tepuk tangan keras. Slamet kaget, mukanya merah. Alessandra panggil dia naik panggung. Slamet naik pelan-pelan, tangannya gemetar. Di atas panggung Alessandra kasih plakat kaca besar bertuliskan, Employee of the Year Slamet. Semua karyawan sorak, member pada tepuk tangan sambil teriak nama Slamet. Slamet pegang plakat itu, bengong. Alessandra peluk dia di depan ratusan orang, cium pipi kirinya keras. Lampu blitz kamera HP nyala semua. Foto itu besoknya langsung viral di Instagram Gim. Setelah foto-foto, musik pelan lagi. Alessandra ambil mic lagi,
bilang ada satu pengumuman pribadi. Semua orang langsung diam. Alessandra tarik tangan Slamet berdiri di sampingnya. Dia bilang dengan suara keras biar semua dengar, dia dan Slamet sudah pacaran resmi hampir setahun, dan dia bangga banget punya pacar sehebat Slamet. Gim langsung riuh. Ada yang tepuk tangan, ada yang teriak, "Wow!" Ada yang peluit. Natasha yang masih jadi member cuma senyum tipis dari pojok, terus angkat gelas juicenya kayak toast. Slamet malu banget, tapi Alessandra nggak kasih dia kabur. Dia malah suruh Slamet pegang mic. Slamet gemetaran, tapi akhirnya buka suara. Dia cuma bilang singkat, dia cuma tukang bersih-bersih biasa dari Semarang, nggak nyangka bisa sampai di sini, dan dia sayang banget sama Alessandra. Tiba-tiba dia keluarin kotak kecil dari kantong celana. Kotak beludru hitam. Dia buka, di dalamnya ada cincin perak sederhana dengan batu kecil biru. Bukan berlian, cuma batu sintetis, tapi Slamet beli dari tabungan sendiri selama 6 bulan. Dia jongkok satu lutut di atas panggung, di depan ratusan orang, kasih cincin itu ke Alessandra. Alessandra langsung nangis. Air matanya jatuh deras. Dia ngangguk cepat-cepat, kasih tangan, Slamet pasang cincin di jari manisnya. Semua orang berdiri, tepuk tangan paling keras malam itu. Musik langsung diganti lagu, Perfect, versi akustik. Mereka pelukan lama di panggung, Alessandra nangis di bahu Slamet. Bulan-bulan berikutnya hidup mereka makin manis. Slamet resmi jadi operation manager Gim, gajinya sudah 2 digit, tugasnya ngawasin semua lantai, stok barang, jadwal kelas. Tapi dia tetap suka ngepel sendiri kalau lagi sepi, katanya biar nggak lupa akar. Alessandra bawa Slamet ke Semarang ketemu ibunya Slamet. Mereka naik pesawat pagi, sampai rumah kayu sederhana di pinggir sawah. Bu Slamet kaget lihat calon menantu bule tinggi cantik. Tapi Alessandra langsung nyanyi, Sewu Kuto, versi ngawur sambil bantu masak gudeg di dapur. Bu Slamet langsung suka, peluk Alessandra erat-erat. Mereka akhirnya tinggal bareng di apartemen Alessandra. Kamar Slamet di kos sudah dikosongin. Pagi-pagi mereka olahraga bareng sebelum Gim buka. Alessandra yang ngajar Slamet deadlift, Slamet yang ngajar Alessandra squat pakai bambu biar posisinya benar. Malam hari mereka masak bareng. Kadang steak, kadang nasi goreng pinggir jalan yang dibungkus. Setahun kemudian Gim cabang Surabaya buka. Alessandra dan Slamet potong pita bareng. Foto mereka berdua terpampang di dinding kantor pusat. Alessandra pakai dress hitam, Slamet pakai jas hitam, tangan saling gandeng, senyum lebar. Di belakang foto itu ada tulisan kecil yang cuma mereka berdua yang tahu artinya. Dari lantai Gim sampai ke hati, ternyata cuma butuh satu pel, satu ember, dan hati yang tulus. Dan setiap malam, pas Gim sudah tutup, lampu dimatikan, mereka berdua masih suka duduk di bangku depan cermin besar. Slamet selonjor, Alessandra duduk di pangkuannya. Mereka ngobrol apa saja, ketawa bareng, kadang ciuman pelan. Di luar sana Jakarta masih macet dan berisik. Tapi di dalam Gim yang sepi itu, dunia cuma milik mereka berdua. Slamet yang dulu cuma tukang bersih-bersih dari Semarang, sekarang punya hidup yang gak pernah dia bayangin. Dan Alessandra, yang dulu kesepian di kota orang, akhirnya nemu rumah di pelukan cowok Jawa sederhana yang rajin ngepel. Mereka gak nikah di gedung mewah atau di pantai Bali. Mereka nikah sederhana di rumah Slamet di Semarang. Cuma keluarga dekat, gudeg 1 kuintal, dan lagu-lagu campur sari sepanjang malam. Alessandra pakai kebaya putih, Slamet pakai beskap hitam. Bu Slamet nangis bahagia, peluk menantunya yang bule berkali-kali. Dan setiap kali ada orang tanya rahasia hubungan mereka bisa awet, Alessandra cuma jawab satu kalimat sambil gandeng tangan Slamet erat-erat. Dia bersihin lantai Gimku dengan hati, aku bersihin hatinya dengan cinta. Selesai. Tamat.